Di sebuah bukit terjadi badai salju yang cukup lebat. Di dalam badai tersebut, terlihat seorang anak laki-laki yang kebingungan. Anak itu bernama Gio, berumur 10 tahun. Dirinya tak mengerti bagaimana ia bisa tiba-tiba berada di sana. Dengan raut wajah yang kebingungan dan pikirannya yang dipenuhi oleh pertanyaan, ia pun memutuskan untuk berjalan, entah kemana. Gio terus berjalan, tanpa tujuan, hingga akhirnya ia sampai di sebuah hutan. Sebelum memasuki hutan tersebut, Gio bertemu seekor tupai yang sedang bersembunyi di dalam batang pohon. Halo, apa yang kamu lakukan di dalam sana, Tuan Tupai? Tanya Gio sambil berteriak karena suara badai yang sangat berisik. Oh, aku terpisah dengan keluargaku saat berkeliling mencari makanan. Sayangnya, tiba-tiba badai salju ini muncul, entah dari mana. Penglihatanku menjadi terganggu. Kau sendiri, apa yang kau lakukan di tengah badai seperti ini, Nak? Entahlah, aku pun tak tahu bagaimana diriku bisa berada di sini, Tuan Tupai. Apakah Tuan Tupai mau mencari jalan pulang bersama denganku? Jika Tuan Tupai bersedia, Tuan bisa bersembunyi di balik jaketku ini. Tupai itu pun mengangguk dan segera melompat masuk ke dalam jaket Gio yang hangat. Mereka berdua berjalan tanpa arah yang jelas. Selama perjalanan, mereka berbincang mengenai latar diri mereka, hingga tiba-tiba mereka dikejutkan oleh sebuah pemandangan. Tuan Tupai, lihatlah, ada seekor rubah yang terjebak. Kita harus menolongnya. Gio dan Tuan Tupai pun mencoba mendekati rubah yang terlilit tali itu. Namun, rubah tersebut terlihat marah ketika Gio ingin melepaskan tali yang melilit dirinya. Pergilah, jangan coba-coba mendekatiku. Tenanglah, rubah, aku dan Tuan Tupai hanya ingin menyelamatkanmu. Dengan perlahan, Gio mengelus kepala rubah itu, sambil melepaskan lilitan tali dari tubuh sang rubah. Kasihan sekali kamu rubah, pasti kamu merasa kedinginan. Ini pakailah syalku, kurasa aku tidak terlalu membutuhkannya. Terima kasih. Itu tidak masalah. Ya sudah, aku dan Tuan Tupai akan melanjutkan perjalanan kami. Jagalah dirimu, sampai jumpa rubah. Sudah cukup jauh, Gio dan Tuan Tupai berjalan. Badai salju pun telah berhenti. Ketika beristirahat, Gio baru menyadari bahwa ternyata rubah yang ia tolong sebelumnya telah mengikutinya. Tuan Tupai, lihat, itu rubah yang kita tolong tadi. Kau benar, Nak. Mengapa dia mengikuti kita ya? Mungkin dia juga tersesat seperti kita. Halo rubah, kemarilah. Si rubah dengan perlahan dan waspada mendekati Gio. Gio sekali lagi mengelus kepala rubah itu dengan lembut. Tuan Tupai pun bergabung dengan mereka. Walau tak banyak bicara, si rubah ternyata bukan binatang yang galak. Akhirnya, mereka bertiga menjadi teman. Setelah merasa cukup beristirahat, mereka bertiga melanjutkan perjalanan. Tak disadari, bulan sudah muncul di langit. Ini sudah mulai gelap. Sebaiknya kita beristirahat di sini terlebih dahulu sampai besok, teman-teman. Ya, kau benar, Tupai. Baiklah, sebenarnya aku takut dengan kegelapan. Jadi, aku sangat setuju dengan idemu, Tuan Tupai. Ya sudah, ayo kita beristirahat. Semoga tak ada badai salju yang datang lagi. Akan sangat menyusahkan jika badai itu datang. Aku sudah sangat lelah. Langit sudah sepenuhnya gelap. Sayangnya, hal yang ditakuti oleh Tuan Tupai muncul pada malam yang sunyi itu. Alam tak berpihak pada Gio dan teman-temannya. Badai salju itu muncul dengan keadaan yang lebih kencang dibanding badai sebelumnya. Mereka bertiga yang sedang beristirahat dikagetkan oleh angin kencang yang datang secara tiba-tiba. Oh, celaka. Semuanya berpegangan. Badai salju datang ke arah kita. Tuan Tupai, rubah, bertahanlah, pegang tanganku erat-erat. Gio dengan sekuat tenaga menahan teman-temannya agar tak terbawa angin.
Sayangnya, badai salju itu makin kencang. Tangan Gio sudah tidak kuat untuk menahan kedua temannya. Ketika pegangan tangan Gio hampir lepas, Gio sudah memejamkan mata, meneteskan air mata, pasrah, bersiap mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan Tupai dan Rubah. Badai ini kencang sekali, rasa aku tidak bisa menahannya lagi. Apakah aku akan mengucapkan selamat tinggal seperti ini kepada teman-temanku? Tak disangka, angin lebat yang menerjang Gio tiba-tiba tidak terasa. Gio pun membuka matanya, dan di depannya terdapat seekor beruang yang sedang menghadang badai tersebut dengan badannya yang besar. Beruang itu pun memeluk Gio, Tuan Tupai, dan Rubah. Malam itu terasa sangat panjang. Untungnya, badai salju itu tak berlangsung lama. Ketika Gio membuka matanya, matahari sudah bersinar terang, menerangi seisi hutan. Wah, Tuan Tupai, Rubah, aku tak menyangka kita akan selamat. Teriakan Gio membangunkan teman-temannya, termasuk sang beruang yang menolong mereka. Ah, Tuan Beruang, terima kasih sudah menyelamatkan kami. Aku berhutang budi padamu. Aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika Tuan Beruang tidak menolong kami. Ya, itu tidak masalah. Tetapi apa yang kalian lakukan di tengah hutan seperti ini? Terutama kau, Nak. Aku tiba-tiba berada di tengah badai pagi ini. Tak bagaimana, tetapi akhirnya aku melangkah terus-menerus untuk mencari jalan pulang. Di perjalanan, aku bertemu Tuan Tupai dan Rubah ini, dan kami pun sampai di sini. Aku terpisah dari keluargaku ketika mencari makanan. Dan Rubah ini, awalnya ia terjebak. Lalu Gio menolongnya. Entah mengapa ia mengikuti kami. Jadi, kami memutuskan untuk berteman dengannya. Terima kasih banyak Tuan Beruang sudah menyelamatkan kami. Aku akan membalas kebaikanmu suatu hari nanti. Oh, jadi begitu. Apakah aku boleh bergabung dengan kelompok kalian? Kebetulan aku sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi di sini. Keluargaku sudah mati terburu. Aku sudah tak tahu lagi harus kemana. Gio dan teman-temannya menatap beruang itu dengan penuh rasa duka. Tanpa berpikir lagi, mereka mengangguk kepada si beruang. Di pagi yang cerah itu, mereka berempat berjalan terus-menerus sambil mengenal satu sama lain lebih dekat lagi. Mereka melewati banyak rintangan, tetapi mereka tak pernah menyerah. Mereka saling tolong-menolong apapun yang terjadi. Mereka menerjang badai salju bersama-sama, menyeberangi sungai beku, hingga menuruni bukit curam. Tetapi cobaan itu tak sampai di situ saja. Setelah menuruni bukit curam tersebut, tanpa disadari, Gio tiba-tiba masuk ke dalam kolam dan kakinya terjebak di kolam yang dingin itu. Di hari itu, matahari mulai tenggelam. Gio terjebak di sebuah kolam kecil yang dalam. Air di kolam itu sangat dingin. Sudah cukup lama teman-temannya berusaha menolongnya dengan cara apapun, tapi tetap tak berhasil. Gio masih bertahan dengan berpegangan ranting yang diberikan oleh Rubah. Gio sudah meneteskan beberapa air mata. Teman-teman, ini sudah mau malam, tetapi aku masih tak bisa keluar. Maafkan aku sudah merepotkan kalian. Kalian tak apa jika ingin meninggalkanku di sini saja, ucap Gio sambil terisak. Gio, bersabarlah. Pasti ada cara untuk mengeluarkanmu dari kolam dingin ini. Ya, Gio, kami tak akan meninggalkanmu di sini. Kami akan menolongmu. Bertahanlah. Aku akan menolongmu, Gio. Kami akan berusaha untuk mengeluarkanmu. Untungnya, tiba-tiba Tuan Tupai memikirkan sebuah ide. Dengan cepat, ia meminta syal yang diberikan Gio kepada Rubah. Teman-teman, sepertinya aku punya ide. Rubah, bolehkah aku meminjam syal itu?
Gio, peganglah ujung syal ini. Aku, Rubah, dan Tuan Beruang akan menarik lewat sisi satunya. Hitungan ketiga, ayo tarik bersama-sama. 1, 2, 3. Dengan sekuat tenaga, ketiga binatang tersebut menarik syal yang mereka pegang. Syukurlah, ide Tuan Tupai berhasil. Gio keluar dari kolam air es yang menyebalkan itu. Mereka berempat saling berpelukan. Gio tak berhenti menangis dan mengucapkan terima kasih kepada teman-temannya. Terima kasih semuanya. Kalian yang terbaik. Aku sayang kalian. Terima kasih banyak. Dengan segala perjuangan yang mereka lakukan, semuanya terbayarkan. Itu adalah hari ketiga Gio mencari jalan pulang. Dan akhirnya mereka menemukan jalan mereka masing-masing. Inilah saatnya di mana mereka berpisah. Teman-teman, Gio baru mengucapkan kata itu, tetapi mata mereka semua sudah berkaca-kaca. aku tak tahu bagaimana nasibku jika aku tak bertemu kalian. Mungkin aku tak akan bisa kembali pulang dengan selamat. Terima kasih semua. Kurasa ini adalah perpisahan. Ya, terima kasih semuanya. Berkat kalian, aku bisa menemui keluargaku kembali. Kalian sangat berarti bagiku. Entah apa yang akan kulakukan jika tak memutuskan untuk mengikuti kalian. Mungkin aku akan menyendiri di dalam hutan itu untuk selama-lamanya. Rubah tak berkata-kata, ia hanya melihat ke tanah, meneteskan air mata. Rubah, jangan menangis. Kamu tahu, kita masih bisa bertemu. Aku akan berjanji, jika diizinkan oleh ibuku, aku akan bermain ke sini. Aku akan mengunjungimu, Tuan Tupai, dan juga Tuan Beruang. Gio mengatakan hal tersebut sambil menahan air matanya. Rubah menatap Gio dengan raut wajah yang terharu. Ia pun mengangguk dengan bahagia. Mereka berempat pun berpelukan. Tuan Beruang, apakah kamu keberatan jika aku mengajakmu untuk tinggal bersamaku dan keluargaku? Mungkin anak-anakku akan senang jika mendapatkan teman baru. Wah, apakah kamu serius, Tuan Tupai? Tentu saja aku tidak akan keberatan. Aku akan sangat senang menjadi bagian dari keluargamu, dan aku akan sangat senang bila aku bisa bermain dengan anak-anakmu setiap hari. Hahaha. Mereka setuju bahwa saat itu bukanlah perpisahan, melainkan awal dari kisah pertemanan mereka. Mereka berjanji untuk selalu berkumpul dan bermain bersama-sama di akhir pekan. Akhirnya, Gio, Rubah, Tuan Tupai, dan Tuan Beruang pun berjalan menuju jalannya masing-masing. Gio melambaikan tangan kepada teman-temannya. Gio berterima kasih sambil meneteskan air mata bahagia. Sampai bertemu lagi semua. Terima kasih ya sudah menolongku mencari jalan pulang.